Mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Eh, Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran meskipun secara daring ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menimba ilmu hari ini. Silahkan kepada teman-teman semua, adik-adik semua, untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat sehat, waktu luang, dan kesempatan untuk terus belajar walaupun di tengah-tengah keterbatasan kita ini. Kita patut bersyukur karena tidak semua orang diberikan kemudahan seperti ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat agar bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan membahas topik yang penting dan seru. Mungkin saya harus share screen dulu. Yaitu topik tentang kelihatan di share screen kok? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Itu topik tentang algoritma dasar. Dapat kita lihat di sini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan mungkin ada di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu ada dua. Ya, yang pertama itu siswa dapat memahami konsep dasar algoritma. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini adik-adik semua mampu memahami konsep dasar algoritma yang kita pelajari ini. Yang kedua itu siswa dapat membuat algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi tujuannya itu juga agar dapat menyelesaikan algoritma atau membuat algoritma sederhana. Di akhir nanti mungkin kita akan adakan sesi diskusi atau sesi untuk membuat algoritma sederhana. Tugas. Sekarang saya ingin mulai masuk ke materi dengan yaitu pengertian algoritma. Sebelum itu, sekarang saya ingin bertanya, siapa di antara kalian yang tahu atau pernah mendengar apa itu algoritma? Algoritma itu semacam langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, Kak. Apakah ada yang lain itu sudah benar itu? Ya, jawabannya tadi itu siapa tadi namanya? Restu, Kak. Ya, jawabannya Restu itu sudah betul sekali. Di sini dapat kita lihat pada slide-nya pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya. Untuk itu bisa dibilang apa namanya? Apakah sudah paham dengan pengertian ini? Apakah ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari?
Contohnya itu Pak, seperti resep makanan Pak. Ya, tepat sekali. Resep makanan adalah contoh nyata dari algoritma kehidupan sehari-hari. Untuk untuk mungkin bisa kita masuk pembelajaran lebih dalam itu ke algoritma ini. Sama seperti yang tadi Adik bilang, algoritma bisa diibaratkan seperti resep makanan. Misalnya jika ingin membuat nasi goreng, ya maka langkah-langkahnya itu harus berurut. Misalnya kita menyiapkan bahan, menumis dan bawang dan sebagainya, masukkan telur, masukkan nasi, dan pada akhirnya itu kita menyajikan. Dalam pemrograman, algoritma juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti. Sama dengan tadi contoh algoritma di sehari-hari ada juga di sini di slide, yaitu cara sederhana membuat kopi. Ini memiliki langkah-langkah. Misalnya langkah pertama itu menyiapkan cangkir atau wadah, siapkan air bersih, panaskan air sampai akhirnya kita menyajikan kopi. Misalnya, apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa kita perlu mengikuti langkah-langkah dari 1 sampai 9 ini secara berurutan? Mengapa kita perlu itu? Mengapa harus mengikuti langkah-langkahnya? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kalau tidak diikuti, kopinya ini nanti tidak akan enak, Pak. Oh, betul. Jadi itu kita mengikuti langkah-langkah tersebut, itu hasilnya bisa berbeda dari yang kita harapkan. Jadi misalnya ini langkah-langkah, salah satu langkahnya itu tidak ada, hanya masukkan kopi ke dalam cangkir, tidak ada ini, maka tidak bisa dibilang kopi karena tidak kita masukkan kopi ke dalam cangkir, air panas saja. Atau mungkin jika tidak kita lakukan langkah pertama, siapkan cangkir. Jika selesai nih kopinya, di mana mau disimpan? Jadi begitu. Jadi di dalam pemrograman juga begitu. Ketika salah satu langkah itu terlewati atau tidak kita masukkan, maka pemrograman itu akan error. Bagaimana menurut kalian? Pahami? Paham Pak. Paham Pak. Paham. Baiklah, saya akan bertanya lagi. Menurut kalian, mengapa penting untuk memiliki algoritma sebelum kita mulai pemrograman? Siapa yang bisa menjawab? Supaya kita tidak bingung saat menulis kode, Pak. Ya, betul sekali. Dengan algoritma kita bisa lebih terstruktur dan menghindari kesalahan. Dan dalam menulis kode, sama seperti yang tadi saya bilang, jika salah satu langkah pada pemrograman itu kita lewati atau tidak tersusun dengan rapi, kemungkinan besar pemrograman itu akan error. Mungkin begitu saja untuk penjelasannya. Sekarang mari kita coba membuat algoritma sederhana, yaitu ini. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan diskusi. Karena kita belajar secara daring, Bapak sudah membagikan kalian ke dalam 2 kelompok kecil. Masing-masing terdiri dari 2 orang. Tugas kalian adalah sama seperti di slide, mendiskusikan dan menuliskan algoritma sederhana untuk menyelesaikan salah satu kegiatan hari-hari.
Untuk pembagian kelompoknya itu yang saya sudah bagikan itu yaitu pertama, hadir semua ini kah? Iya, hadir Pak. Hadir jika. Hadir, Pak. Kalian absen mini di yang kelompok pertama, yang kelompok 1 Rusti Ayu. Ada Ji? Hadir Pak. Ya, itu kelompok 1 ya, dengan temannya itu Valisa Ramadhani. Hadir juga. Iya, hadir Pak. Untuk kelompok 2 itu ada Andi Rahmawati, Hadir Pak. dan Restu Rano. Hadir, Pak. Nah, mungkin bisa dimulai tugas kelompoknya. Apakah sudah jelas? Jelas Pak. Saya berikan itu bisa kira-kira 5 menit atau 10 menit. Karena ini gampang ini, karena sederhana ya. Kalau kalian paham itu gampang sekali. Bisa 5 menit Pak. Oh ya, baik. Nanti setelah diskusi saya akan menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jika ada yang mengalami kesulitan bisa raise hand atau tulis di kolom chat saja. Saya akan membantu satu persatu jika bisa. Untuk jangan juga lupa memastikan semua anggota kelompok aktif. Kasih tahu saya bila jika ada teman kelompoknya tidak aktif, tidak akan dikasih nilai dia. Baik Pak. Baik, saya mulai waktunya dari sekarang mungkin. Silakan kepada kelompok untuk berdiskusi. Selesai semua? Selesai Pak. Waktunya juga sudah habis. Sekarang mari kita dengarkan hasil diskusi atau melihat hasil diskusi dari, mungkin saya akan menunjuk kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk menjelaskan secara singkat hasil diskusinya. Baik, Pak. Oh, mungkin saya berhenti dulu untuk share screen. Tunggu dulu. Ya. Silakan. Baik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari hasil diskusi, kami memutuskan untuk mengambil algoritma dalam menyikat gigi. Kenapa kami mengambil algoritma ini? Karena algoritma ini algoritma yang umum kita lakukan dan setiap hari kita lakukan. Di mana langkah-langkahnya itu yang pertama kita menyiapkan sikat gigi dan pasta giginya. Langkah kedua kita membasahi sikat gigi, kemudian mengoleskan pasta gigi. Setelahnya kita lanjut untuk menyikat gigi secara menyeluruh. Setelah melakukan sikat gigi, kita kumur-kumur dengan air. Setelah kita bersihkan, sikat, dan simpan. Kenapa sikat gigi ini harus dilakukan secara teratur?
Karena kalau salah satu stepnya kita langkai, hasilnya tidak akan maksimal. Misalkan kita hanya menyikat gigi pakai air, itu tidak bersih. Mungkin itu saja atau mungkin ada tambahan lain dari rekan saya. Mungkin itu saja. Jika kami menggunakan algoritma menyikat gigi ini agar secara sistematis bisa diikuti langkah-langkahnya supaya kita bisa menyikat gigi dengan bersih. Dan ya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Terima kasih. Sudah benar itu tadi apa yang kelompok 1 berikan, seperti algoritma dalam menyikat gigi. Luar biasa. Pokoknya harus diingat itu algoritma itu adalah urutan langkah yang jelas dan logis. Ini dasar penting dalam dunia teknologi pemrograman, karena kita harus seperti yang tadi saya bilang, kita harus mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan untuk agar pemrograman itu berjalan dengan lancar, begitu. Baiklah, saya akan share screen lagi. Tunggu dulu. Di sini algoritma yang baik harus memiliki beberapa elemen penting. Algoritma itu memiliki beberapa elemen penting sama seperti dalam slide ini. Mungkin bisa kepada ada yang bisa bacakan ini? Ya, silahkan. Baik, algoritma yang baik itu harus memiliki Vanessa Ramadhani. elemen penting seperti keberlanjutan. Setiap langkah harus mengarah ke langkah berikutnya. Kemudian ada keberagaman. Algoritma harus dapat menangani berbagai situasi. Yang terakhir ada kejelasan. Setiap langkah harus jelas dan mudah dipahami. Ya, terima kasih telah membacakan. Ya, sama seperti yang dia bilang tadi, elemen penting algoritma. Yang pertama itu keberlanjutan. Setiap langkah harus mengarah ke langkah berikutnya. Mungkin bisa dibilang ini berurut dari 1 sampai 3. Tidak bisa misalnya dari 1, 2, 3, kita kembali ke 1 lagi, itu akan terulang. Jadi harus langkah mengarah ke langkah selanjutnya, berikutnya. Harus berurut. Yang kedua itu keberagaman. Algoritma harus dapat menangani berbagai situasi. Jadi algoritma itu sama seperti yang dijelaskan, harus dapat menangani berbagai situasi. Oke, yang ketiga itu kejelasan. Setiap langkah harus jelas dan mudah dipahami. Jadi ketika menuliskan algoritma itu tidak boleh yang rumit-rumit dan harus jelas. Misalnya kalian disuruh ada 2 bahan yang hampir mirip dan
kalian tidak menjelaskan bahan mana yang akan dipakai begitu. Harus dijelaskan secara detail. Ya. Apakah mungkin ada yang memberikan contoh lain bagaimana elemen-elemen ini dapat diterapkan dalam algoritma yang kalian buat kepada kelompok 1 atau kelompok 2 bisa juga. Misalnya di algoritma menyikat gigi, Pak, langkah-langkahnya itu sudah jelas dan berurutan. Ya, betul. Kejelasan yang penting agar orang lain bisa mengikuti algoritma tersebut tanpa kebingungan. Misalnya orang awam yang tidak mengerti bahasa rumit bisa juga melakukan algoritma itu. Mungkin sudah kesimpulan. Mungkin itu saja dulu untuk materi kita hari ini. Kesimpulan kita hari ini, ada yang bisa bacakan? Saya, Pak. Tapi Pak, saya izin membacakan. Ya. Kesimpulan kita pada hari ini, algoritma dasar adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemrograman. Algoritma membantu kita berpikir sistematis, menyusun solusi dengan jelas, dan menghindari kebingungan saat melakukan sesuatu proses. Memahami algoritma dasar merupakan fondasi penting untuk belajar pemrograman dan mengembangkan keterampilan berpikir logis. Baik, terima kasih kepada Muhammad Restu. Itu tadi kesimpulannya, algoritma dasar adalah urutan bla 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 dan sampai pengembangan keterampilan berpikir logis. Apakah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang kurang jelas atau dari materi tadi? Sudah jelas, Pak. Ya, kalau sudah jelas mungkin bisa saya berikan tugas. Bisa di screenshot atau apa? Itu tuliskan satu algoritma sederhana untuk kegiatan sehari-hari lainnya. Ini selain yang sudah didiskusikan tadi ya, harus beda. Misalnya mencuci tangan, membuat teh, atau menyalakan komputer. Jangan ambil dari 3 ini juga, karena ini sudah saya paparkan di materi di sini di soal. Cari yang lainnya. Yang ini kerjakan di buku tugas dan dikumpulkan pekan depan. Apakah ada pertanyaan untuk tugas ini juga? Apakah tugasnya dalam bentuk kelompok atau mandiri, Pak? Mandiri. Satu-satu. Baik, Pak. Terima kasih. Orang satu contoh, Pak. Ya, satu algoritma sederhana. Jadi kayak tadi kan itu disusun dari 1, 2, 3 sampai nomor berapa. Misalnya algoritma mencuci tangan, judulnya berarti satu algoritma. Nomor 1 kita menyalakan air, kedua kita membasuh tangan dulu, ketiga kita mengambil sabun atau memberikan sabun kepada tangan, yang keempat itu selanjutnya kita menggosok tangan dan lain-lain, sampai akhirnya membasuh lagi tangan dan kita mengeringkan tangan. Begitu, harus berurut dan harus jelas sesuai elemen-elemen penting tadi. Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, mungkin bisa kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Alhamdulillah. mudah-mudahan semua paham betul dan mudah-mudahan apa yang telah dipelajari hari ini bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.